Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertama Ibu ucapkan selamat kepada kalian atas terpilih kalian menjadi kader Adiwiyata SMP Negeri 1 Lasem tahun ajaran 2024-2025. Itu adalah prestasi untuk kalian. Tepuk tangan untuk kalian. Kemudian anak-anak, terpilihnya kalian menjadi kader Adiwiyata bukan hanya prestasi yang kalian sandang saja, tetapi kalian memikul tanggung jawab untuk SMP Negeri 1 Lasem terkait dengan lingkungan kita, ya. Terus anak-anak bisa membantu sekolah, yaitu dengarkan baik-baik, ya. Untuk selanjutnya kalian akan memberi laporan kepada Bapak Ibu tim Pokja Kader Adiwiyata, yaitu Bapak Ardi dan Ibu Rohaya. Itu adalah koordinator kalian, ya. Kalian akan melaporkan apa saja yang dilaporkan, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kalian akan bertugas untuk memantau regu tiket kelas kalian masing-masing. Apakah sudah disapu kelasnya, sudah bersih? Besok itu sudah dipel, terasnya dipel, wastafelnya sudah digosok, sampahnya sudah dibawa ke tempat pembuangan sementara di trotoar, terus kaplingnya sudah disapu, kemudian terasnya itu sudah dipel besok, ya. Kemudian jika ada selokannya juga sudah disapu, ya. Itu adalah tugas para kader Adiwiyata untuk menjaga lingkungan SMP Negeri 1 Lasem selalu bersih, begitu, ya. Bagaimana caranya? Setiap kelas, misalkan 7A, itu ada 12 orang kader Adiwiyata. Nah, 12 itu 2 orang memantau piket hari Senin, 2 orang lagi memantau piket hari Selasa, 2 orang lagi memantau piket hari Rabu, 2 orang lagi memantau piket hari Kamis, 2 orang lagi memantau piket hari Jumat, dan 2 orang lagi memantau piket hari Sabtu, ya. Jadi kalian memantaunya sesuai dengan hari piket kalian masing-masing, ya. Tapi kalian juga tidak boleh mandori, hanya memantau saja. Kalian juga tim piket kelas, kalian juga ikut melaksanakan piket. Tetapi kalian yang menjadi terdepan untuk memastikan kebersihan kelas dan kapling kelas kalian. Paham, anak-anak? Ya. Setelah ini berarti diharapkan tidak ada lagi kelas dan kapling yang kotor, tidak ada lagi sampah menumpuk berhari-hari di depan kelas kalian, ya. Selokan jorok, wastafel kumuh, tidak ada lagi. Setiap hari kader Adiwiyata sesuai dengan piketnya masing-masing, ya, itu melaporkan di grup WA kader Adiwiyata. Nanti contoh laporannya akan dikirim oleh Bapak Ardi, ya, paham? Ya. Atas bantuan kalian diucapkan terima kasih, tidak ada imbalan apapun, itu keikhlasan, ya. Kalian sukarelawan, ya, dan tujuannya untuk
SMP Negeri 1 Lasem menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih dan asri. Begitu ya anak-anak? Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah jelas semua? Ya. Saran materi terkait lingkungan hidup dari Bapak Ibu Koordinator Pokja masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang kepada saya terkait dengan Pokja kebersihan drainase. Ya, saya ulangi. Jadi di sini saya tidak banyak menyampaikan materi karena tadi sudah untuk oleh Bu Wina, ya, sebagai Ketua Adiwiyata sudah menyampaikan tugas yang terkait dengan kebersihan lingkungan, drainase, ya, sanitase dan drainase. Jadi intinya tugas-tugas yang akan kalian lakukan, ya, saya per kelas itu ada sesuai yang disampaikan dari Bu Wina, ada perwakilan 2 anak setiap harinya di hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Saya sudah membuat grup. Terima kasih bagi kalian masuk dalam Pokja kebersihan kader Adiwiyata yang masuk Pokja kebersihan sudah masuk grup, ya. Jadi intinya untuk memudahkan saya berkomunikasi dengan kalian terkait dengan tugas-tugas apa saja yang akan kalian lakukan sebagai Pokja kebersihan dan kebersihan sedekati, ya. Jadi saya ingin mengulik sedikit yang disampaikan oleh Bu Wina, ya. Saya minta bantuan kepada kalian semua, baik kelas 7, 8, 9, karena kalian sudah terpilih untuk menjadi kader Adiwiyata. Harapannya adalah karena semua ini adalah tugas warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Saya harapkan setiap Regu piket, ya, Senin sampai Sabtu, anak-anak yang gabung dalam Pokja kebersihan, tugas kalian adalah yang pertama, selalu mengingatkan teman-teman kalian untuk melaksanakan piket seperti disampaikan tadi. Piket Bu Eli pada saat piket kalian itu hanya pagi, tapi pagi dan siang. Senin, misalkan kalian piketnya Senin pagi, Senin siang juga kalian melaksanakan piket. Piketnya yaitu yang pertama mungkin menyapu, ya, ngepel teras itu harus terlihat bersih, ya. Kemudian membuang sampah yang ada di depan kelas kalian, ya. Kalau bisa anak-anak mulai dari sekarang, kalian pada saat membeli jajan atau makanan di kantin jangan sampai dibawa ke kelas. Ini sudah berkali-kali diingatkan oleh Bapak Ibu guru, ya. Saya melihat kantong-kantong sampah kalian itu setiap harinya menumpuk banyak sampah, ya. Sampah itu baik plastik, kertas atau apapun di situ sudah banyak sekali, ya. Kantin sudah ada, ruangannya sudah begitu luas. Misalkan kalian mau makan, boleh makan, tapi tidak boleh di dalam kelas, area-area yang dekat dengan kantin. Jadi nanti tujuannya adalah pada saat kalian setelah memakan makanan itu bungkusnya, karena di situ banyak sudah disediakan ember, sampah, untuk membuangnya itu lebih dekat, ya. Jadi kalian mulai besok jajan, khususnya ada bungkus-bungkusnya, jangan sampai mengotori lingkungan
lingkungan kelas, ya. Jadi akan saya pantau di grup WA setiap harinya, misalkan pojok yang masuk grup Senin sudah melaksanakan tugas apa belum, nanti seperti yang dikatakan Bu Wina akan ada laporannya, foto atau mungkin baginya kelas itu kelihatan bersih atau masih kotor. Nah, itu adalah tanggung jawab, walaupun ini bersama, tapi di sini adalah perwakilan untuk kader Adiwiyata untuk mengingatkan teman-teman kalian untuk melaksanakan piket sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Gitu ya. Intinya saya percaya kepada kalian kelas 7, 8, 9 ya, kalian anak yang baik, bisa diatur ya. Jadi kalau nanti melaksanakan tugas kok ada kesulitan, bisa bertanya dengan saya, baik itu maupun di melalui Jabri atau ketemu dengan saya. Itu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebersihan lingkungan sekitar. Ya, demikian saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pokja Konservasi Air ingin menyampaikan tidak banyak, ya dobel-dobel saja, tidak usah banyak. Konservasi air yang merasa anggota Pokja dari kader konservasi air, yang pertama, intinya konservasi air adalah bagaimana kalian bisa menghemat air. Yang pertama, tugas kalian nanti, ada yang sudah tahu di Pokja Konservasi Air, kader Adiwiyata belum tahu. Tugasnya yang pertama, ketika kalian nanti melihat keran air tidak digunakan, bocor, maka langsung dimatikan, jangan sampai netes. Kadang kan digunakan urung dirapeti, wes ditinggal. Nah, itu tugas kamu, maka langsung dimatikan. Ini saya lihat sudah tidak ada yang bocor. Jadi kalau ada netes berarti itu kurang rapat, gitu ya. Yang kedua, misalkan kok nanti ada kelakuan mungkin dari temanmu nabrak keran, poklek ya, misal di depan kelas kalian, maka harus segera bagaimana diantisipasi keran tersebut agar tidak terlalu panas, terus laporan, bisa laporan ke saya atau Pak Guru yang lain, nanti akan kita tidak lanjuti itu. Terus mohon dibantu jaga kolam di belakang musola. Angger ana butuh nyidui, iki buat diloroi. Kengke yang kader dhewe sing nyidui ning kono iku. Wingi wis tak jumbuhi apa iki? Iku ning kono lho. Iki mau aku bantu tak kene yo ono kayu meneh kok. Lah iki kapan-kapan tak jak rono, tak jak resiki lho iku. Engkau tidak kayu timbul, ini dimasak gapakno lah. Padahal di ono lho lele ibu. Lemu sok matang mentah-mentah kok kletak iku lho. Lele mentah. Iso iku. Esok dan bersih awak ono itu ya. Sudah. Itu saja. Terus kalau sudah makan air di keran di kamar mandi harap dimatikan. Jelas ya? Itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Pokja penanaman pemeliharaan tanah. Kalian saya kepada kalian. Jadi
yang menjadi anggota Pokja, tolong kalian menjaga dan merawat tanaman yang ada. Kalau misal setiap hari kan teman-teman kalian membawa air untuk disiramkan, tolong diingatkan sesuai dengan kaplingnya. Karena saya sering sekali melihat kelas 8, kaplingnya biasanya di belakang. Itu yang disirami kaplingnya kelas 9. Terus tanaman yang sudah cukup air, itu kamu siram terus. Yang kurang air malah tidak pernah kamu siram. Tolong, tugas kalian adalah menjaga dan merawat tanaman yang ada. Supaya apa? Supaya lebih indah. Seperti itu. Terus, suatu saat, saya akan meminta bantuan kepada kalian untuk melaksanakan program seperti pembibitan tanaman, menanam tanaman bersama-sama. Contohnya misalkan ada kegiatan penanaman mangrove di luar sekolah misal, atau di dalam sekolah juga bisa. Yang penting penanaman. Terus saya minta kepada kalian, ingatkan kepada teman-teman kalian yang duduk sembarangan, tangannya ojo menilai godong-godong. Biasanya saya melihat daun-daun itu pada sobek. Setahu saya, nek tak beloi, itu ya gak ono ulere. Tapi kok yo suwek-suwek. Ya. Terus juga tanaman yang kering. Tanamannya yang kering. Ketika saya cek kadang di kapling kelas 8 itu lebih parah kaplingnya, tidak pernah disiram. Bahkan saya melihat beberapa anak ketika di kelas airnya masih di dalam glodok sampai warna hijau. Ya itu mulai mulai. Itu janjane karek abon. Ya, begitu ya. Kita bisa sedekah air kepada tanaman. Nek kamu haus saja pelajaran Bu izin minum, ya tidak. Iya. Nek tanaman minta minum ke siapa? Ya, tolong bantuannya untuk penanaman. Menyiram, iya. Merawat juga iya. Tolong aja dipilih, ya, tanamannya dirawat. Dan suatu saat ada penanaman, saya bantuan kalian sedekah tanaman. Bisa toga, bisa tanaman hias, begitu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih semangat? Oke. Agak tidak. Di siang hari ini untuk Bani ada di pengelolaan sampah. Ya. Langsung beberapa kali Bani itu kalau di depan atau di tangga 8A langsung ya ini itu anak-anak masih banyak yang membawa makanan ke dalam kelas, dan bahkan tren akhir-akhir ini ada anak membuang sampah tidak pada tempatnya. Di tangga itu selalu ada kertas minyak. Kan kita sudah perjanjian ya, membawa peralatan makan dan minum ke sekolah. Ini sudah mulai menurun. Bahkan banyak anak hampir tidak membawa tempat makan lagi. Nah, tolong, kalau kalian tidak sadar-sadar, kita benar-benar akan mewariskan sampah kepada anak kita. Itu yang pertama. Terkait kok banyak sampah kertas minyak lagi, tentu balik juga akan melihat bagaimana berpegang di kantin. Tetapi kalau kalian meniatkan untuk membawa tempat makan dan minum, kenapa harus, kan enak ya, tempat makan ini tidak bekas orang. Kemudian kalau kertas minyak itu apa ya, nyaman makan di kertas minyak gitu kan.
Nah ini pembiasaan ini yang harus kalian biasakan lagi. Kemudian kalian itu membuang sampahnya itu di pojok itu banyak sekali kertas minyak apa di situ. Kenapa tidak diberi tempat sampah? Karena kalau diberi tempat sampah itu kalian itu anak sini unik gitu. Tahu basah, udah tahu ada air, nah, yang dibuang begitu saja. Akhirnya menimbulkan beku busuk di tempat sampah. Nah, di mana? Kalau kalian bawa dan yang itu beli air mineral itu kadang masih sedikit sangat. Nanti punya kesadaran sedikit saja. Tolong jaga kebersihan sampah produk. Yang itu sampah plastik, sampah organik dan sampah non organik. Tugas kalian itu milah sampah yang sudah tidak dapat, misalkan sampah botol air mineral itu kan bisa dikumpulkan ke langsung. Kalau yang kertas, andai setiap anak punya kesadaran seperti itu, nggak akan ada lagi sampah. Kalau punya kesadaran masa aku sampai maresno sampah kepada anak cucuku kan nggak mungkin. Maresno saya api-api gitu. Nah, tolong kalian mengingatkan kepada setiap orang atau setiap anak yang membuang sampah sembarangan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, akeh tempat sampah itu. Itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar ya? Sama. Bu Yeni merupakan koordinator Pokja Inovasi yang masuk Pokja Inovasi. Boleh angkat tangan? Pokja Inovasi. Bu Yeni Pokja Inovasi kita ngapain ya? Ya terima kasih. Nanti di Pokja Inovasi kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif yang terkait dengan pokja-pokja yang sudah disebut. Misalnya dalam konservasi energi. Sudah belum tadi konservasi energi? Belum. Konservasi energi nanti dijelaskan oleh Bu Astri. Kalian yang punya ide energi terbarukan nanti bisa melapor ke Bu Yeni. Bu mau pakai tenaga bayu. Tenaga bayu 9C itu bukan. Tenaga bayu itu tenaga angin. Saya bisa merancang Bu pembangkit listrik tenaga bayu, bisa menggerakkan canting untuk membangkit gitu misalnya. Inovasi itu sesuatu yang belum pernah ada atau sudah pernah ada tapi dimodifikasi. Kalian bisa usul ke Bu Yeni, atau kalau sama Bu Yeni suka tidak diajar, kalian bisa usul ke teman-teman kalian yang ikut ekstrakurikuler KIR, karya ilmiah. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman ekstrakir. Yang sudah kita buat di tahun lalu itu teh pucuk merah, lalu tempe bekatul. Mbak Berki ada? Ya, lalu ada juga rujak kawes kelas 8 waktu P5 kelas 7 dulu yang kelas kuliner bikin rujak kawes ya. Nah itu salah satu contoh inovasi gitu ya. Jadi program-program inovasinya nanti sebagai motor akan digerakkan oleh ekstrakurikuler KIR gitu. Nanti
yang masuk ke dalam modal inovasi bisa saya beritahu jika nanti diperlukan bantuannya. Nah, kalau ada usul silahkan ini bisa dihubungi atau bisa menghubungi teman-teman yang tergabung dalam ekstrakurikuler KIR. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat dulu, sudah itu lagi tadi, tapi ya, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dikumpulkan di sini kenapa? Sopo, kalian sebagai apa di sini? Kader Adiwiyata. Ngerti sebutnya HP berarti alhamdulillah. Karena kader Adiwiyata. Tahu tugasnya ya? Tahu apa nih? Tugasnya apa? Menjaga kebersihan. Apa nih? Sampah dia maknanya diolah. Ya wis dilakoni, menjaga kebersihan wis dilakoni. Tenang nih, nanti esok sing dingendikake Bu Eti pemilahan sampah kuwi. Sing ngangger blum yo ono godhong, yo ono plastik, yo ono kertas. Tapi Bu Eti tadi pagi ketika di upacara itu kan karena fakta, ya kan? Karena hanya yang ada di sekitar kita tempat-tempat sampah itu masih campur. Nah itu termasuk tugasnya kalian, ternak salah satunya. Karena yang harus kalian apa ya istilahnya ya, koordinir ya, kalian itu sebagai ujung tombak dari kami. Ini tadi saya datang dari SMP Negeri 1 Kragan mendampingi Habib dan Mukti latihan lomba pidato dan kiroah untuk maju ke tingkat provinsi, karena kemarin juara 1 tadi didatangkan pelatih-pelatih dari provinsi didatangkan di SMP Negeri 1 Kragan. Mas Dwi atau Mas Kak Dwi ya kamu memanggilnya ya, ikut karena saya gak berani nyopir dewe. Mas Wid saya minta nyopiri, saya Bu Eni Latifah dan pulang tadi Mas Wid bilang begini, Bu, mulai SMP Siji Kragan sibuk. Bahwa anak-anak tadi saya amati setelah jajan di sana masih menjual aqua gelas, Bu, masih ada aqua gelas. Dan anak-anak berjajan itu gelasnya semua berada di tempat sampah kececeran, orang mau sing kececeran. Itu tadi sampai diamati sampai seperti itu. Anak SMP Negeri 1 Kragan baru saja meraihkan Adiwiyata tingkat nasional. Beberapa hari yang lalu kepala sekolahnya datang ke Jakarta menerima penghargaan dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup. Dur, ini jadi awake dhewe wis mandiri sama nasional. Nah ini menuju mandiri. Lah kok kalah? Salah. Ya begini orang gelem kalah. Kamu gak mau kan kalah dengan sekolah lain. Nah makanya kalian inilah duta sekolah untuk mengikut, menjaga dan melaksanakan PRLH, perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah kita. Kalianlah dutanya. Colo baris panggonamu nih ngarep setiap kelas kamu yang bagi untuk melaksanakan PRLH di sekolah kita tercinta ini. Tidak berarti asal memang kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kamu satu kelas. Nyelingno orang ngamuk loh ya, nyelingke teman-temannya bila belum melaksanakan PRLH. Termasuk yang
ini tadi kami butuh inovasi. Coba punya usulan. Ada inovasi apa dari kalian? Sedang berusaha maju ASEAN Eco School. Karena di Indonesia Mandiri Adiwiyata Mandiri wis mengetokpol dari pemerintah untuk sekolah adiwiyata tertinggi sudah kita raih. Kita mau melangkah tingkat ke tingkat ASEAN. Lombane wis antar negara se-ASEAN. Di Indonesia sudah ada SMP 10 Malang sudah meraih ASEAN Eco School. Ya podo karo ning kene. Kalau sana bisa bermandiri ASEAN Eco School, kenapa kita tidak? Ini kita sedang dalam rangka ingin meraih ya ASEAN Eco School. Kelompok kegiatan, kelompok dokumen. Salah satunya dari masing-masing Pokja ini tadi inovasi. Coba cari inovasi kalian. Golek-golek di YouTube yang bisa diterapkan apa? Misalkan ada biji ketapang ini wakil nih iso dimanfaatkan apa ya? Atau tenaga terbarukan tadi yang disampaikan Bu Yeni, tenaga angin untuk menggerakkan apa misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Itu kami tunggu inovasi-inovasi dari kalian. Intinya anak-anak, sekolah berharap dengan ditunjuknya, terpilihnya kalian sebagai kader adiwiyata, maka kegiatan program kerja PRLH perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah kita akan bisa tertata terlaksana lebih baik. Kalian ujung tombak sekolah, kalian garda terdepan sekolah ini. Bapak Ibu guru anggone guri ngawasi, ngelingno nek ana sing kurang bener. Kalian di depan, terus murid ngulangi kabeh. Bapak Ibu guru kami berada di belakang tut muri handayani. Kalian nanti ngarso sung tulodo. Ning ngarep memberi tulodo apa? Contoh untuk mencintai lingkungan, untuk melaksanakan kebersihan, membuang sampah dengan baik, inovasi, konservasi. Orang-orang kader adiwiyata nek ijik terus air disiram sedikit nggak hemat air, nggak bisa. Begitu kan anaknya? Bisa ya? Bisa. Silakan belajar dari Google. Kader adiwiyata itu harus apa saja, praktekkan di sini. Cari informasi SMP 10 Malang itu kok iso ASEAN Eco School. Apa kelebihannya dari sekolah kita? Maksud kamu mau kalah dengan anak-anak di sana? Mereka bukan SMP kota, SMP desa sebelumnya di Kepanjen, jalan menuju Blitar. Sebelumnya tidak kota. Silahkan cari. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? SMP Negeri 10 Malang. Cari di Google, kenapa bisa meraih adiwiyata tingkat ASEAN, musuhnya negara-negara se-ASEAN. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Semangat ya? Semangat. Terima kasih anak-anak atas kesediaan kalian beradiwiyata. Semoga kegiatan atau program kerja adiwiyata sekolah kita PRLH bisa terlaksana dengan baik, dengan terpilihnya kalian menjadi kader adiwiyata. Tetap semangat dan kerja dengan happy ya. Baik, yang penting semangat happy. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buasi yang terakhir ya, terakhir. Buasi dari Pokja Konservasi Energi dan hanya meminta sedikit bantuan dari apa ya, kader adiwiyata yaitu satu
kalian nanti menempelkan tata tertib tentang efisiensi penggunaan air dan listrik di kelas masing-masing. Terus, tugas yang kedua adalah memastikan bahwa apa yang ada di tata tertib ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, memastikan apa yang ada di tata tertib ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, salah satunya yaitu penggunaan AC. Penggunaan AC boleh dinyalakan setelah istirahat pertama. Bu, sumu bu. Kalau sumu berarti pintu dan jendela dibuka ya, supaya udara luar bisa masuk ke dalam kelas. Bu, kalau kelas yang berada di sebelah ini gimana? Bukan kalau dibuka jendelanya panas ya, beneran. Jendela dibuka tapi tirainya ditutup, nggak apa-apa. Kalau pas pagi toh, ya kan beneran kalau buat nulis nanti silumen. Itu saya mulai dari kelas 7A. Pastikan ini tidak boleh lecek loh ya. Nek lecek tak akan mengulang. Saya besok nanti saya putar, kalau ada kelas yang belum tempel berarti yang salah adalah kader adiniatannya. Langsung tak panggil. Siap melaksanakan tugas. Ya, besok pagi sudah harus tertempel di kelasnya masing-masing. Oke? Ya. Setuju? Saya tidak akan melanjutkan sebelum kalian diam. Bisa saya lanjutkan? Terima kasih kalian semuanya. Tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tadi dilaksanakan mulai besok pagi. Sesuai dengan tugasnya piket, maka koordinator atau kader adiwiyata melaporkan gitu yang dulu sudah pernah di kelas 7 atau 8-nya, maka akan tahu. Besok akan kami bagikan lagi apa yang harus kalian cek gitu Kemudian untuk yang kedua, karena waktunya sudah pukul 2 sesuai kesepakatan kemarin, pukul 1 sampai 2 ya gitu. Nanti saya butuh 3 anak untuk tetap tinggal di tempat gitu Yang pertama Gia 8A, yang kedua Danis Marlon dari 8I, terus Faya Abdul Wahab Alfaya kelas 9I. Nanti mohon untuk tinggal di tempat gitu. Demikian informasi hari ini untuk kader adiwiyata. Terima kasih dan selamat melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.